Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ya, saat ini saya akan membahas masalah keep ya. Keep terlebih keep yang ini ya, karena banyak yang menanyakan ya. Sebenarnya sudah saya review, sudah saya bongkar dan memang hasilnya sebenarnya baik ya. Jadi banyak yang menanyakan kalau untuk pengecasan ke laptop bisa tidak seperti itu. Nah, kalau untuk keep yang ini hanya pembanding aja ya. Jadi keep ini kalau yang ini agak terlalu mahal menurut saya ya, karena ini dibandingkan dengan ini dengan kondisi sama-sama tertulis ya. Ini tertulis 65 watt, sini juga 65 watt. Perbedaannya hanya di desainnya yang bagus ini ya. Ada lampu indikator sama portnya ada 4 ya. Reviewnya juga sudah ada ini. Dan di sini kita bisa ada satu port untuk ke mana? Pengecasan yang kecil-kecil lah, TWS seperti itu ya. Nah, yang jadi concernnya di sini ya, ini 65 watt yang ini eh, ada yang mengatakan kalau ini 67 watt gitu loh. Nah, ini sebenarnya saya juga pernah melihat sekilas gitu loh. Nah, ini mau saya cek sekalian gitu, apakah benar 67 watt atau 65 watt. Nah, kalau 67 watt ya ini istimewa ya. Kalau saya bilang ya, jadi bisa menjadi apa namanya? Solusi mencari charger murah dan lumayan bagus ya. Saat ini ya memang harganya memang lagi di 140-an ya, tapi mungkin besok sekitar hari-hari di mana flash sale-nya di Shopee ya, itu bisa terjun bebas harganya. Nah, kalau ini yang smart display ya, ya ini jadi saya ini ya lebih suka yang punya Keep dibandingkan punyanya Ugreen ya. Jadi ada temen yang menanyakan dibandingkan Ugreen yang 100 watt retract sama Keep ini ya, saya pilihnya ini. Nah, makanya saya perjelas saya pilihnya ini. Kenapa? Karena di sini sudah smart display seperti ini ya. Ini sudah smart display, ada retract-nya dan portnya juga ada C2 sama A1, retract-nya satu. Reviewnya juga sudah, tapi review total itu belum ya, nanti aja ya. Jadi ini hanya menunjukkan produk-produknya Keep dulu ya. Karena apa namanya ini nanti sendirilah saya buat videonya supaya apa eh, lebih fokus ya. Kalau ini saya mau mengkondisikan dua seri yang ini dulu ya. Ya, ini yang 65 watt, 65 watt. Nah, ini kalau secara desain ya ini bisa dibilang nggak bagus-bagus amat ya. Ya, nggak bagus ya. Kalau saya bilang ya, ini PD 3.0 65 watt ya. Ini 65 watt sih. Tapi kok ada yang ngomong kalau 67 watt. Nah, ini makanya mau saya keluarin. Akhirnya saya keluarkan untuk kita cek sama-sama ya. Nah, di sini perbedaannya ini ya. Nanti kita lihat perbedaannya ya daripada kedua charger ini. Kenapa saya lebih memilih? Ya, sebenarnya kalau ini dari tampilan sih bagus ya. Iya kan? Dari tampilannya bagus, ya modelnya bagus, ya kan? Portnya ada 4 ya kan? Tuh. Ini memang eh, model sih eh, sederhana ya, layaknya charger-charger kuno lah istilahnya seperti itu. Ini pecah udah saya bongkar waktu itu dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ya kan. Tuh, kipnya seperti ini. Kalau ini kan perbedaannya ini ya, biar kita lihat nih ya. Nah, ini biar di screenshot lah ya kan. Nah, itu jadi perbedaannya memang agak jomplang ya istilahnya seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah lupa, ini komposisi protokolnya saya lebih suka yang ini, lebih suka yang ini. Nah, ini kita cek ya, kita cek aja sama-sama, nanti kita colokkan berdua gini ya.
Nah, jadi kita coba keep yang ini yang dulu ya, ini dulu ya sebentar, biar tampak jelas. Ah, ini gini ya, ini saya colokkan dulu satu portnya. Kita bahasnya fokus ke port C-nya aja ya, port C-nya aja, karena sebenarnya reviewnya juga sudah pernah gitu ya. Jadi kita lihat di port C-nya. Nah, inilah. Nah, membedakan di Apple-nya dia berwarna merah ya. Apple-nya berwarna merah. PD 3.0 65 watt, PDO 6. MediaTek-nya merah. Nih, lihat. Dan di Huawei maksimalnya di 25 watt. Tuh. Nah, kita deketin ya, sudah tampak jelas ya. Nah, nih. Kita lihat yang di C2-nya ya. C2-nya seperti apa nih. Soalnya C2-nya ini kayak, sebentar, kita tunggu dulu beberapa detik baru dicolokin. Nah, ini dia. Sama ya. Dia Apple-nya juga merah ini. Tuh. Ya kan? Tuh. Malah QC2, QC3 juga merah. MediaTek merah. Tuh. Ya kan? Tapi harga lebih mahal loh. Ya ini karena satu desain ya, kedua portnya ya, portnya karena 4 tuh, ya kan. Nih kita deketin lagi ya, jadi biar tahu tuh perbedaannya ya. Sekarang kita lihat yang ini katanya bisa 67 watt. Nah, ini saya juga penasaran gitu loh ya. Ntar kita cek. Nah, ini biar kelihatan ya. Iya benar ya. Tuh, 67 watt. Apple-nya juga berjalan. Tuh, ya kan? Beda loh. Di Huawei-nya SCP maksimal 40 watt. Tuh, cakep ini. Cakep, bener-bener cakep. MediaTek juga hijau. Tuh. Nah, saya deketin semua nih. Ya kan? Sempurna ya. Harga murah. Terus habis itu protokol juga oke, ya kan? Ntar kita tunggu dulu. Protokolnya juga bagus. Dayanya juga 67 watt malahan. Kita buktikan nanti ya kalau 67 watt ya. Kita membuktikannya dengan sistem mengecas ya, nanti bisa ketahuan ya. Tuh dengan sistem mengecas jadi bisa tahu. Tuh, lihat tuh. Dia cantik sekali ya. Lihat tuh. Ya enggak? Wah, bukan kaleng-kaleng loh ini, ya toh? PDO 7. Aduh, bagusnya kayak itu. Ya. Nah, dari sini kalau teman-teman yang menanyakan untuk membandingkan antara keduanya, ya, ya secara desain ya memang kalah ini ya. Ini kalah ya. Secara tampilan. Tapi kalau kita tidak menggunakan, tidak mementingkan soal display segala macam, ya saya ambil salah satu ini ya. Kalau kalian pilih ada untuk TWS, walaupun di sini juga mampu ya, tidak masalah. Tapi ini terbagi 4 port. Saya rasa kalau seperti ini 65 watt 4 port ini tidak ada guna menurut saya ya. Karena kenapa? Ini dicas kita sekarang itu handphone itu fast charging itu sudah minim itu 33 watt. Begitu dua dipakai gini sudah tidak bisa fast charging lagi, pengisian biasa. Ya penjual pasti bilang bisa dicas secara bersamaan keseluruhan, ya bisa. Semua bilang bisa, nggak mungkin nggak bisa. Dicolok-colokin gini tetap nyala, semua nyala. Tapi daya yang masuk gimana dan bagaimana, nah itu jadi persoalan gitu loh. Makanya selalu saya memfokuskan itu yang wattnya gede. Karena kenapa?
saya memfokuskan wattnya gede? Karena sekarang apalagi Android itu minim itu 33 watt. Minim 33 watt. Ya. Kalau kita punya charger seperti ini, begitu satu digunakan menggunakan kabel sakti, di sini ini sudah letoy. Itu loh. Ngisinya cuma 5 watt, 10 watt itu udah seperti itu, berat banget. Jadi 65 watt yang seperti ini memiliki 4 port banyak seperti ini, menurut saya itu tidak ada gunanya ya. Kecuali di sini untuk ngecas TWS, ngecas fan. Kalau kita bawa-bawa seperti ini ngecas kayak gini udah, menurut saya kita kesulitan gitu ya. Nah, kalau ini ya jelas ya. Kita bisa membandingkan tadi portnya ini lebih cakep ya untuk protokolnya ya. Malah ini lebih suka karena cuma 3 gitu loh. Digunakan semua ya memang tetap dayanya tidak bisa maksimal kalau hanya digunakan secara bersamaan 3 port itu sudah pasti tidak akan maksimal. Itu udah pasti. Ya. Itu loh. Nah, kita coba untuk pengecasan ya. Kita coba untuk pengecasan. Kita gunakan yang 65 watt dulu, yang keep yang satunya dulu ya. Kita lihat dulu ini hasilnya. Nah, ini. Nah, di sini tertulis 65 watt ya. Tuh. Ya kan? Keterangannya jelas ya. Untuk pengecasan ya tetap sama, pengecasan ke laptop ya seperti ini bisa. Sekarang kita coba yang C2 nya ya, C2 nya bentar. C2 nya juga sama ya, tertulis di sini 65 watt. Masuknya ya sekitar 62, lebih sedikit 63, ketap-ketip itu ya biasa. Nah, sekarang kita coba pindah ke sini ya. Nah, lihat nih. Tertulis dia 67 watt ya. Ya kan? Nah, di sini bisa maksimal 65 watt. Ya toh? Nah, itu loh yang saya bilang, ini istimewanya di sini nih. Tuh. Ya enggak? Jadi kalau untuk pengecasan ke laptop oke sekali gitu loh ya. Kita lihat yang C2. Gitu loh. Jadi oke banget gitu. Tuh, 67 watt. 65 maksimal. Wah, cakep banget, ya kan? Pengambilannya aja 73 watt loh. Nggak main-main loh. Ya. 73 watt ya. Kita lihat ya pengambilan dayanya kalau yang sini ya. Yang sini ya, sebentar yang sini. Pengambilan dayanya coba kita lihat. Bisa nggak sampai 73? Tadi kita nggak lihat soalnya. Ya enggak? 69 70 nggak nyampe loh. Ya kan? Ini 73 loh tadi. Ini 69. Nah, makanya itu saya lebih fokus menyarankan yang ini, gitu loh. Ya. Lebih fokus menyarankan yang ini. Karena kenapa? Ya itu seperti teman-teman lihat sendiri ya. Bisa kita lihat sendiri hasilnya ya. Ketika kita apa apa namanya? Sebentar. Kita gunakan untuk mengecas secara bersamaan ya. Secara bersamaan. Maksudnya ini ngecas, ini gantian ngecas, itu hasilnya berbeda ya. Kita cek pakai Finersi juga hasilnya berbeda. Tetapi yang kita bahas hanya kalau dari segi tampilan aja lah, kedua charger ini sangat-sangat berbeda. Ini modelnya rada kuno ya, model-model kurang kekinian, tapi kalau ini bagus memang modelnya, tapi dayanya kurang bagi saya ya. Sedikit penjelasan seperti itu. Nah,
Kalau toh sama-sama tidak berdisplay, misalkan kayak Keep ini kan berdisplay ya, display ada displaynya, smart displaynya. Kalau saya, nah ini balik lagi kan, nanya ke saya ya, teman-teman kan banyak yang nanya itu ya di kolom komentar menanyakan masalah Keep ini banyak sekali ya. Nah makanya itu kalau sudah lama itu saya lupa ini ya detailnya seperti apa, makanya saya buatkan seperti ini. Kalau saya jelas pilih yang ini ya. Karena kenapa? Karena secara pengecekan pakai peralatan, secara pengecasan ini lebih bagus ya, lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Dan yang paling saya nggak begitu setuju dengan Keep yang ini ya, karena dia tidak memberikan protokol apa namanya Apple, karena Apple-nya merah gitu loh. Berbeda sama ini, kita bisa lihat sama tadi hasilnya ya. Ketika kita coba untuk ngecek, protokolnya bagus, warnanya hijau semua, MediaTek juga jalan, lalu 67 watt. Waduh, ini ya. Cuman begini ya teman-teman ya, jadi saya kasih tahu lagi. Namanya charger seperti ini charger yang sifatnya mengisi ya, mengisi. Artinya begini, ketika kita menginginkan atau menghendaki charger ini untuk pengecasan ke laptop, ya kita ngecas ke laptop itu, terus habis itu laptopnya jangan dipakai untuk main game sampai berjam-jam. Kalau ini panas itu ya pasti ya ini untuk ngisi gitu loh. Ketika penuh dicabut, itu yang benar untuk charger model seperti ini gitu loh ya. Nah kalau mungkin kalau kalian pergunakan yang seperti ini yang 100 watt, terus habis itu membutuhkan daya cuman pengecasan ke laptop 65 watt, terus sambil dimainkan game, itu lebih tidak masalah gitu loh ya. Jadi ini saya kasih sedikit ilustrasinya gitu loh ya. Jadi jangan, wah saya pakai bisa nggak itu kalau sampai saya main untuk game atau untuk kerja sambil ngecas 3-4 jam. Wah, tetap bisa, tapi panas. Kalau saya menyarankan ya jangan seperti itu. Ketika sudah penuh mau pakai kerja lagi. Kalau laptop yang drop, baterainya drop, jangan di gencer sama seperti ini gitu loh ya. Kecuali kalau laptop yang sudah penuh dicabut, oke, enggak masalah gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi saya juga punya laptop yang baterainya drop. Jadi ketika kita gunakan untuk kerja atau bermain atau apapun ya harus ditancapin ke dayanya, nggak bisa enggak. Nah ini tidak bisa digunakan untuk seperti itu. Bukan tidak bisa dalam arti nggak berjalan, tapi secara fungsi nggak bagus karena akan terasa panas. Nanti pegang terus kaget, wah langsung datang lagi, wah kok panas. Nah itu ternyata digunakan untuk ngecas laptop sampai berjam-jam. Nah itu ya wajar kalau panas seperti itu loh ya. Jadi clear ya. Kalau saya jelas untuk 65 watt yang ini, Keep-nya saya pilih yang ini dibandingkan dengan yang ini. Toh sama-sama tidak berdisplay masalahnya. Nah kalau kecuali teman-teman mau yang berdisplay, ya ini ditelan semua lah, kalah sama ini. Nah nanti kalau ini saya akan buat video sendiri untuk menggunakan kabel sakti untuk pengecekan lebih lanjutnya ya, karena beda jalur ya kita bahasnya ya, karena kita kan bahas yang 65 watt untuk pengecasan ke laptop seperti apa. Mengenai ke kabel sakti keduanya bisa ini ya, keduanya bisa. Jadi misalkan tadi yang tanya itu ke mana, ke handphone apa ya, Tecno ya, Tecno paling nggak harus menggunakan kabel sakti ya, ditambah kabel sakti itu baru bisa. Tanyanya yang ini ya, ke Tecno ya.
pakai kabel sakti. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai KIP 65 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.